Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersamaku, amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sembah Dia. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, nugramu besar berlimpah bagiku. Tuhan, terima kasih. Dia baik, amin. Dia luar biasa buat kita. Kalau surga terbuka, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Meskipun secara daging tidak enak ini, tapi saya percaya ada sesuatu yang pasti terjadi. Saya khotbah yang saya tadi ngomong sama Pak Guanan, mana yang harus saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin sampaikan antara cinta dan takut akan Tuhan. Kalau setiap dari kita tanyain, kamu cinta Tuhan? Semuanya pasti jawab, cinta. Bener kan? Tapi kalau orang ditanya, kamu takut akan Tuhan? Belum tentu. Iya kan? Ada waktu orang ditanya, kamu cinta akan Tuhan? Oh, kamu tidak cinta, tidak ada yang mau. Ya, siapapun pelayan Tuhan tanya, kamu cinta Tuhan? Mereka akan jawab, iya, semua akan cinta Tuhan. Tapi pada waktu ditanya yang lain, kamu takut akan Tuhan? Mereka akan tidak serta-merta akan jawab, iya. Siapapun, termasuk saya. Karena itu ayat itu katakan, biarlah hikmat, pengertian, nasihat, pengenalan, yang terakhir apa? Takut akan Tuhan. Jadi ada sisi tersendiri. Ada cinta, tapi juga ada takut akan Tuhan. Next saja deh. Hari ini saya mau bagi tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kalau kita, Pak Guana sering ajar seperti ini, bahwa kita tinggal di dua realem yang ada. Alam natural dan yang supranatural. Amin. Pada waktu kita tinggal di supranatural, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, tidak ada dua gini nih. Yang ada cuma yang sini, supranatural. Supranatural buat kita, tapi di hadapan Tuhan adalah natural. Amin. Ya, ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Di luar negeri itu sedang terjadi. Tapi yang saya nantikan ada terjadi di bangsa ini. Saya bersyukur. Yang sering setiap healing worship ada
Pak Guana, ada Yudi, ada Devi. Di setiap healing worship, saya mulai perhatian di bulan September, Pak. Selalu ada sesuatu yang luar biasa. Benar? Termasuk Tuban, ya kan? Artinya kita ini dibawa dalam satu kualitas yang naik terus. Setuju tak, Bro? Di Tuban, ya kan? Sidoarjo juga, yang di Sidoarjo. Semua. Di Papua, yang terakhir kemarin, ya kan? Dulu, saya lihat, saya dengar dari, saya tidak hadir, tidak semuanya hadir. Tapi saya dengar Pak Guana, Pak report di grup, Pak Devi cerita langsung sama saya. Itu bergulir dengan begitu luar biasa. Ini bukan cerita tentang Vol, tentang Pak Guana, tapi ini cerita tentang Yesus. Benar? Setuju kan? Ini cerita tentang Yesus, tidak ada cerita tentang yang lain, cerita tentang Yesus. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu boleh datang ke gereja A, gereja B, gereja C. Bukan saya nyalahkan gereja, sorry itu saya enggak. Tapi yang mereka ceritakan selalu nostalgia. Nostalgia. Dulu seperti ini, ngalami seperti ini. Kenapa sekarang enggak ngalami? Saya baru dikirimi sama teman. Ada seorang pastor lah, saya enggak perlu sebut nama. Dia bilang, kita enggak perlu mujizat itu. Kita tidak perlu mujizat. Saya dengar itu saya kaget. Di luar negeri yang terjadi mujizat yang sudah 20 tahun, 30 tahun sakit, 20 tahun, 30 tahun mereka bisa sembuh loh. Mereka yang tidak kaki sebelah, bukan kaki panjang sebelah saya pernah mendoakan bisa sama. Yang terjadi ini kaki yang satu tidak ada kakinya, separuh muncul. Keluar kakinya. Itu terjadi. Terus kita ngomong, kita tidak perlu seperti ini. Ada yang setuju seperti itu? Ya banyak yang tidak setuju. Tapi malam hari ini saya mau share bukan yang seperti itu. Saya mau share bahwa semua memerlukan kerajaan Tuhan. Semua memerlukan hadirat Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita. Lewat siapa? Lewat kita. Amin. Ayo sama-sama. Nah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, yang sering kali terjadi, yang buat kita jadi contoh itu siapa? Bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, ya kan? Mereka ada darah. Masih ingat kan ya? Tidak usah dibuka ya. Ada darah itu. Membuat mereka keluar dari Mesir, mereka diselamatkan, tidak mengalami kematian. Benar kan ya? Yang lain anak sulung semuanya mati. Hanya bangsa Israel mereka keluar. Mereka mengalami keselamatan itu. Mereka keluar, mereka nyebrang. Amin. Nah, itu bicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Benar? Amin. Nah, kita semua mengalami seperti itu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bisa dibuka aja, Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita mengalami keselamatan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kita selesai di situ. Nah, kami di Vol berkali-kali ngomong kita tidak selesai di sini. Masih ada yang lain. Amin. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah selesai di situ? Tidak. Mereka harus menuju kemana? Tanah perjanjian. Amin. Nah, tanah perjanjian yang mereka lewati apakah serta-merta mereka terima? Tidak. Mereka harus apa? Perang. Iya Pak, iya. Iya. Nah, bicara perang, bicara tentang Injil kerajaan. Bicara perang, bicara tentang kerajaan. Sehingga Yesus juga mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadi ada perang yang harus kita lakukan. Ada goal yang kita lakukan, di mana waktu itu bangsa Israel goalnya tanah Kanaan. Waktu itu goalnya adalah tanah perjanjian. Nanti saya ajak buka di Keluaran. Tetapi buat kita adalah goalnya adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, seringkali kita berdoa yang sama. Ada yang pernah tidak berdoa seperti itu? Saya yakin kita pernah berdoa seperti itu kan ya? Seringkali.
kita ngomong seperti itu. Saya pun juga ngomong seperti itu. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bahwa kita harus mengubah paradigma kita pada waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, maka status mereka menjadi berbeda. Mereka menjadi umat. Sejak dulu ya umat, tapi kemudian mereka secara khusus Tuhan bawa mereka untuk masuk tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita. Pada waktu kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, amin. Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dia Tuhan, Dia Raja. Hati percaya, mulut mengaku kita diselamatkan. Kalimatnya seperti itu, Roma 10. Nah, pada waktu kita sudah berkata seperti itu, kita ya dan amin dengan seperti itu, firman berkata, maka status kita diubahkan menjadi apa? Menjadi anak. Identitas kita diubahkan menjadi anak. Amin. Ini yang penting. Identitas kita adalah anak. Anak. Bukan anak sembarang anak. Kita anaknya Bapa di surga. Amin. Yes, anaknya Bapa di surga. Jadi kalau sudah anak berarti bukan nganggur, diam aja. Banyak orang nganggur dan diam aja dan tidak lakukan apa-apa. Yang penting gue selamat loh Pak. Yang penting sudah terima Tuhan Yesus. Yang penting aku datang kebaktian setiap minggu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada tugas dan tanggung jawab seperti bangsa Israel lakukan. Dia masuk harus ke tanah Kanaan. Amin. Masuknya tidak sekedar masuk, mereka harus mengalami peperangan demi peperangan. Nah, setelah status itu berubah, Bapak Ibu perhatikan, ada 2 juta orang bersama Yosua dan Kaleb memasuki tanah Kanaan. Tapi yang keluar daripada Mesir, benar kan ya? Jutaan, 2 juta. Tetapi yang masuk ke Kanaan berapa orang? 2. Di generasinya itu 2. Jadi yang masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb sudah generasi selanjutnya. Terima janji yang sama, terima firman yang sama, terima mujizat yang sama, tetapi membuat responnya berbeda. Banyak teman-teman saya, bukan di Surabaya, yang Jakarta ya, mereka komen seperti ini. Lihat lulus, Israel jadi contoh buat kita. Ngalami mujizat, ngalami tiang awan, tiang api, sepatunya tidak rusak, mereka sehat semuanya, iya kan? Tetapi tetap bebal ya, Lus. Oh, itu ngomong. Sehingga mereka berkata, tidak penting mujizat. Terus dia cerita lagi teman saya ini, kalau aku sakit, ya gak apa-apa. Ya berarti ini maunya Tuhan, aku sakit. Jadi aku harus berdamai dengan sakitku. Saya dengerin. Terus kamu tidak ke dokter, Mas Bro? Ya ke dokter serius. Ngomongmu tadi memuliakan Tuhan. Ngapain kamu ke dokter? Biarkan dirimu tetap sakit untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Saya bilang gitu. Kamu tidak konsisten dengan logikamu dong. Tidak bisa jawab. Tuhan mau kita sehat atau sakit? Sehat dong. Ayatnya ngomong seperti itu. Jadi mereka berkata tidak perlu mujizat. Fokusnya sudah seperti itu. Kenapa? Karena mereka lihat kehidupan bangsa Israel mengalami mujizat seperti itu loh. Tetapi perilakunya tetap tegar tengkuk. Kenapa kita sekarang fokus kepada mujizat? Saya bilang seperti ini. Ada 2 orang yang berbeda kita mencatat. Yosua dan Kaleb, saya bilang. Ngalami mujizat yang sama, tetapi 2 orang ini beda. Kenapa 2 orang ini beda? Karena mereka suka tinggal di kemah pertemuan. Ya apa ya? Ayatnya akeh. Waktu Musa ke kemah pertemuan, Yosua selalu ikut. Musa sudah pulang, Yosua ini gak boleh, gak pulang, masih di situ. Cari ayat-ayatnya banyak sekali. Yosua senang tinggal di kemah pertemuan itu. Di waktu itu kemah pertemuan adalah lambang dari hadirat Tuhan. Saya bilang ini yang membuat beda dong. Mereka suka dengan tinggal di kemah pertemuan. Yang lain enggak.
Bahkan yang lain bicara, wes Tuhan ngomong apa saja sampaikan ke Musa supaya kami ikut. Bener kan seperti itu? Mereka tidak suka dekat dengan seperti itu. Pembelajarannya buat kita adalah bagaimana, apakah kita suka seperti dua orang ini atau tidak. Pada waktu kita suka dekat dengan kemahnya, suka dengan hadiratnya, maka kita bisa berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di tengah 2 juta orang, saya bayangin Bapak Ibu, hari ini kalau orang bicara A, meskipun salah tapi bicara lebih banyak, maka itu jadi kebenaran loh. Media sosial bisa seperti loh sekarang. Iya kan? Bisa dibalik. Saya sendiri sampai beberapa baca di kasus loh, ini kan salah, tetapi yang setuju ini banyak, sehingga akhirnya jadi suatu kebenaran dalam tanda kutip. Ya baca kan berita-berita seperti itu. Iya loh. Nah bayangin 2 orang Yosua dan Kaleb melawan jutaan. Loh, itu tekanan yang luar biasa. Tapi karena mereka suka di kemah itu, membuat mereka tahu bahwa aku tetap harus masuk ke sana, ke tanah perjanjian. Sehingga tercatat dengan jelas, Kaleb berkata, meskipun aku sudah 40 tahun berperang, tapi semangatku masih sama. Alkitab mencatat dia punya different spirit, roh yang berbeda. Amin. Nah, mari kita bangun suasana di hati kita bahwa kita selalu ingat, selalu dekat dengan kemah pertemuan itu. Yang mana kemah pertemuannya, Pak? Kemah pertemuannya di sini. Roh Kudusnya di sini. Roh Kudusnya di sini. Mari kita lihat di Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Ayo baca pelan-pelan yuk. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Oke, sudah semuanya ya? Ayo, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. 23. Sebab malaikatku akan berjaga di depanmu dan membawa engkau orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan semua dan tugu-tugu berhala mereka, haruslah kau remukan sama sekali. 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan akan minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. 27. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. 28. Lalu aku sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu,
sampai engkau beranak cucu sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Mesir, dan daripada Turun sampai Sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu dalam tanganmu, sehingga engkau dapat mereka dari tempatmu. 32, Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka atau berbuat dengan Allah mereka. 33, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat. Amin. Nanti di rumah baca lagi pelan-pelan, minta Roh Kudus jelasin. Amin. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu baca mulai 21-33, perhatikan bahwa ada pertempuran. Benar kan ya? Tidak langsung sampai ke perjanjian. Ada pertempuran yang harus dihadapi. Kalimatnya jelas, sedikit demi sedikit. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan lakukan gak pakai lama, cepat, tapi memang sedikit demi sedikit. Amin. Nah, sedikit demi sedikit tergantung dengan kita. Karena ayat ini katakan tergantung kamu. Nah, entek nanti kamu lebih, binatangnya lebih banyak. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Harus semakin terus diubahkan. Kemudian kita akan menerima negeri itu, menerima janji itu. Nah, yang hebat adalah di ayat di awal tadi dikatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Nah, hari ini yang menyertai bukan malaikat, yang menyertai siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di hati kita. Amin. Tapi yang terjadi adalah, tolong buka lagi di ayat yang atasnya tadi, ayat 20. Yang di atasnya, ayat 20 tadi, yang terjadi adalah kita ini tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Iya Pak, iya. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan tuntunan Tuhan. Kembali ke tadi saya di awal katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dulu saya berkata seperti ini. Pada waktu saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, maka saya berpikir bahwa yang ada di surga itu datang di tempat kita. Setuju? Amin. Tidak salah. Yang ada di surga datang di tempat kita, dimanapun kita berada. Tetapi ada kalimat di mana kehendakmu jadi. Yang terjadi, yang saya rubah adalah bukan kehendak saya, tetapi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus jadi di dalam hidup kita. Sama kembali ke ayat 20 ini. Roh Kudus kita dengar sungguh-sungguh sehingga kehendaknya jadi, sehingga tuntunannya jadi. Amin. Ini yang harus kita berubah cara berpikir kita, cara tingkah laku kita. Nah, seringkali kita tidak berubah seperti ini. Contoh, barangkali saya kasih contoh seperti ini. Pada waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, kita pakai berbagai macam cara untuk mencapai tujuan kita, kehendak kita. Contoh, kita datang ke tempat misalnya ke paranormal, ke Gunung Kawi atau apalah seperti itulah ya. Supaya apa, Pak? Supaya sugih. Loh, iya, teman yang di Gresik itu seperti itu. Dia lakukan apa yang jadi permintaan dari suhunya itu. Kasih ayam hitam atau apa seperti itu. Tujuannya dia bilang, "Kenapa Pak datang seperti itu?" "Aku wis bosen melarat, Pak," demo. Ya, dia. Terus dikasih nomor. Dapat terus emang ini. Sampai yang terakhir, dukunnya suhunya minta kamu mesti bawa persembahan ini. Di saat seperti itu jam 12 malam kurang sedikit, dia batalin semuanya. Nah, pada waktu kita percaya Yesus, yang sering terjadi adalah kita pakai Yesus untuk memenuhi keinginan kita. Loh iya Pak ya? Ngalami kok saya. Jujur saya ngalami. Kita pakai Yesus untuk mengejar keinginan kita. Kita pakai Yesus untuk mengejar keinginanku, kehendakku, apa yang aku inginkan, apa yang aku jadi targetku. Coba cek.
Jadi Yesus bukan sebagai Tuhan dan Raja, Roma 10 seperti tadi 9:10. Yesus sebagai alat untuk mencapai keinginan kita. Sehingga meskipun kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, yang datang kehendaknya siapa? Aku. Kehendak kita. Sehingga muncul yang namanya kekristenan transaksional, transaksi. Aku kasih iki lo Tuhan, kok aku dapat apa? Iya Pak ya. Nggak enak di telinga, tapi setiap kita pernah ngalami seperti itu loh. Nah, makanya saya merubah. Pada waktu saya berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang jadi bukan kehendak saya, yang jadi harus kehendaknya Tuhan. Dimanapun kita berada. Nah, mari berdoa kehendak yang pertama yang harus jadi adalah kehendak di tengah keluarga kita, Yerusalem kita. Amin. Jadi Tuhan mau dimanapun kita berada, maka kerajaannya datang. Di pelayanan, di bisnis, di tengah keluarga, dimanapun kita berada, itu datang kerajaannya. Datang kehendaknya atas hidup kita. Nah, gue gak bisa sembarangan, kita mesti doakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya bersyukur buat healing worship yang ada ini, buat fall yang ada. Sekali lagi tentang Yesus, bukan tentang fallnya, bukan tentang paguannya, bukan. Tetapi di mana kita berada dalam anugerah Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dengan ajaib dan luar biasa. Amin. Tapi tidak cuma di ministry. Yang kita harus alami adalah di tengah keluarga kita dulu. Yerusalem kita terus doakan. Setiap pagi saya selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di tengah keluargaku. Saya bayangin saya ada di sebuah perahu dan ada Yesus yang jadi nahkoda di perahu saya itu. Ada saya, ada istri, ada anak-anak, dan saya, Tuhan, Kau jadi nahkoda atas hidup keluarga ini. Bukan kehendakku. Amin. Ayo belajar. Saya belajar. Dari hal yang paling sederhana yang dilakukan adalah apa yang ada di tangan kita. Maka kita tahu yang tangan kita adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita gunakan untuk kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Makanya kita berkata, jadilah kehendak. Bagaimana kita tahu Pak kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkan firman? Ayat ini tadi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Sungguh-sungguh mendengarkan. Maka akan terjadi sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Karena Tuhan selalu bela firman-Nya. Amin. Pada waktu kita memperkatakan firman, maka selalu ya dan amin. Karena dia lihat firman-Nya. Tetapi itu tidak terjadi pada waktu kita memperkatakan yang berlawanan. Bapak Ibu nanti baca di rumah pada waktu Yesus berkata, perintahkanlah kepada gunung ini beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Bukan Yesus yang perintahkan, tetapi mulut kita yang memerintahkan. Kalimat sebelumnya dikatakan seperti ini, meskipun kita punya iman sebiji sesawi, tetapi gak ngomong, bisa gak? Bisa nangkep. Punya iman tok gak cukup ya. Karena kalimatnya, dan katakanlah kepada gunung itu beranjak, maka tercampaklah. Kekristenan harus ngomong, kekristenan harus bertindak. Gak iso dibatin. Pak, tak batinnya sembahyang. Gak bisa. Ngomong. Roma 10 tadi loh, hati percaya, mulut mengaku kan. Ngomong enggak? Ngomong. Punya iman enggak ngomong, enggak beranjak loh gunungnya. Tuhan Yesus sendiri loh yang ngajarin. Makanya kita mesti dengar sungguh-sungguh, kemudian kita ngomong. Dengar sungguh-sungguh, kita memperkatakan. Dengar sungguh-sungguh, maka kita jalani. Amin. Ada banyak kita dengar sungguh-sungguh, kita ngomong,
Tetapi kita bantah sendiri perkataan kita yang tidak jadi. Pernah ngalami ini tidak? Kita tidak menyangkali realita, tetapi realita harus tunduk pada kebenaran. Ayat yang lain katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Ayo nanti baca lagi ya Keluaran ini. Jadi pada waktu kita hadapi pertempuran demi pertempuran, tuh masa tuh gak selesai-selesai tuh Pak. Ya memang gitu. Karena Tuhan proses hati kita. Amin. Sampai hati kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Sampai ada ini loh, kirbat kita ini semakin hari semakin menyenangkan dia. Buat dia itu mudah sekali. Dan lalu saya ada di air terjun Tamangugrok. Saya sama anak saya yang cowok lihat air terjun. Kalau saya bawa gelas tok, ya saya cuma dapat gelas. Tapi kalau saya dapat bawa ember, ember. Saya diem, saya lihat ini. Amin Tuhan. Sumbernya itu tidak terbatas. Amin. Yang menjadi terbatas siapa? Wadahnya. Kirbat kita ini loh. Jadi terbatas. Ini yang harus jadi bagian kita. Bagiannya Tuhan sediain tanah perjanjian. Bagiannya Tuhan sediakan janji-janji itu. Tapi di setiap janji selalu ada yang namanya pertempuran. Orang enak gitu di telinga. Tapi ya memang ngono. Setiap janji ada pertempuran. Pak Guana share beberapa waktu yang lalu tentang nubuatan itu. Saya terima sharing itu. Ya Tuhan, siap tempur lagi. Ada battle, pertempuran terus yang akan berbeda. Amin. Tapi tidak perlu takut. Karena Tuhan ngomong, dia janjikan kemenangan. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Kalau kita tidak lihat gitu, maka kita akan bosan dengan hidup ini. Tapi pada waktu lihat, saya senang, saya bersuka cita. Saya lihat di link worship, senang banget Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib terus ya. Orang bosen nih. Ya mungkin Pak Guanas yang muter terus kesel be. Loh, tetapi lawatan Tuhan sesuatu yang terjadi, keren banget ini. Amin. Saya tahu itu belum selesai. Masih ada yang lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Saya ngelatih itu. Saya ngomong sama Devi sama Esther. Setiap kita keluar dari rumah, maka kita mesti lihat Tuhan suruh kita berdoa buat siapa. Pak Devi itu turun dari keluar, dia bilang ketemu dengan seseorang. Setiap orang yang ditemui oleh beliau, si mak, tante, siapa, pak, om, mau didoakan, tidak ada satupun yang menolak. Serius. Tapi seringkali kita tidak berani. Kenapa? Karena kita takut dengan diri kita sendiri. Iya Pak ya? Iya. Loh nek gitu ya Pak? Loh masalah hasil bukan urusan kita kok. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi kan Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Teman saya yang lakukan di Prambanan. Saya di Prambanan. Dia sedang liburan ke sana. Ada seorang tante di kursi roda, didorong sama anaknya. Teman saya bilang, dia datangi, tante boleh berdoa? Oh boleh. Dia doakan. Tante mau berdiri, Tuhan sembuhkan. Tidak berani berdiri. Tidak berani. Teman saya tidak maksa. Oke, loh tidak apa-apa tante berdiri, Tuhan sembuhkan kok. Saya tidak berani berdiri. Ya sudah, teman saya tidak paksa. Dia jalan tidak sampai 100 meter, 200 meter. Tante itu keluar dari kursinya. Jalan. Teman saya tidak tahu waktu tante itu jalan. Justru teman yang lain yang tahu, lihat. Sing bodo anu laku. Sing bodo anu jalan. Ulang kursi rodanya diripet sama anaknya. Inilah yang harus terjadi.
Jadi tidak cuma di persekutuan, di gereja, tetapi di tempat-tempat umum. Kita latih seperti itu. Kita latih. Saya ke Jakarta, misalnya saya naik Grab, saya ngomong sama drivernya, boleh aku doa? Ya doa aja. Pegawai saya gak masuk, bilang, bapak saya sakit, sudah koma di rumah sakit. Boleh saya doa? Boleh. Tak telepon ya speaker nak. Saya doa. Bapaknya dukun. Tak doa, saya percaya Yesus bla 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 bla. Saya sampai seminggu keluar di rumah sakit. Tuhan yang lakukan. Bagian kita doa. Amin. Ayo lakukan. Kan tidak mungkin Pak Guana Dewian tuh. Bener Pak, bener. Semua mimpi saya nanti di setiap healing worship di setiap kota termasuk Tuban. Orang-orang tidak cuma nunggu Pak Guana sebulan sekali, tetapi bergerak. Itu yang saya juga prepare di Madiun. Bergerak. Doa buat A, doa buat B, doa buat C. Amin. 2 minggu yang lalu ada satu yang saya muridkan, dia bilang gini, dia sama anaknya sedang lari-lari di lapangan gulun, Pak. Kemudian dia lihat, anaknya beritahu, Pak, ada pemulung. Jadi anak cewek kecil, SD paling, hitam, bawa botol-botol, mulungi botol-botol. Terus teman saya ini lihat, dan dia Roh Kudus dorong dia untuk ngasih. Dia kasih orang anak cilik ini ya 100.000. Terima uang 100.000, nangis. Kamu kerja seperti ini? Iya, pulang dari sekolah saya cari plastik, botol dan sebagainya. Om terima kasih ya buat uangnya. Nangis. Didoakan sama teman saya. Itu hari Senin. Hari Rebu teman saya ini cerita seperti yang saya ngomong ini. Saya ngomong sama dia, gak pakai lama ya. Lihat nanti yang Tuhan lakukan. Dia Bapak yang suka buat keajaiban. Gak sampai seminggu, tahu-tahu dia ditelepon sama orang gerejanya. Bro, ada bingkisan. Atau ada orang ngasih bingkisan 1 dus aqua itu, tidak tahu isinya apa, dia belum cerita ke saya. Dia fotoin aja. Kok aku dikasih ini, kok sama orang ini. Benar kan omonganku? Iya. Dia Bapa yang suka buat keajaiban. Amin. Siapa yang nyentuh? Kalau tidak kita semua. Kan tidak mungkin Pak Guana suruh ke lapangan gulun. Iya kan? Siapa yang bergerak? Yuk kita semua. Amin. Mr. An, suamimu bertemu banyak orang, kesempatan untuk berdoa. Siap bro? Ayo lakukan yuk sama-sama. Jadi kita konsisten dengan doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya terus berdoa buat keluarga, buat tempat kerja saya berdoa buat anak buah saya. Datang Tuhan karya keselamatan, datang Tuhan kerajaanmu. Saya lakukan seperti itu setiap pagi. Selain itu juga berdoa kalau pas ada acara ini, healing worship di mana, kita bawa doa seperti itu. Dan Tuhan lawat dengan ajaib kan, luar biasa. Ayo sama-sama, mau? Nanti bacalah gini ya. Jadi kalau lupa aku tuh ngalamin ini ojo bosan, enggak. Memang terus kita bersihkan kirbat ini, kita bersihkan adonan ini buat yang baru. Kita bersihkan hati kita ini terus semakin serupa, semakin seirama, semakin berjalan dalam kehendaknya. Amin. Amin. Ayo sama-sama. Nanti keluar mujizat, keluar sesuatu, keluar keajaiban. Terjadi dengan ajaib yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.